kan lagi ramai tuh Marsanda tidak menginginkan anaknya menjadi trauma kayak daddy issue gitu. Nah itu emang dari kita sisi psikologisnya menurun nggak sih dok, dari seorang ibu mungkin ke anak, nanti anaknya juga bisa trauma seperti itu atau seperti apa? Oke, jadi gini, sebenarnya daddy issue itu juga bukan bahasa resmi di medis atau di psikologi gitu. Jadi ini daddy issue itu banyak dipakai, jadi terkenal karena itu untuk menggambarkan dampak emosional dari seseorang yang mempunyai masalah atau sebutannya itu kayak dulu pengalaman yang tidak baik dengan ayahnya, atau nggak cuman ayah tapi kayak orang yang mengasuh, laki-laki yang mengasuh lah ya, dibilangnya ya rata-rata kan sebagai ayah ya, makanya disebutnya daddy issue gitu ya. Nah jadi kalau misalnya daddy issue itu kan anak-anak kan waktu kecil itu kan otak sama emosinya itu kan lagi belajar, lagi sedang belajar nih. Mereka tuh jadi akan kadang-kadang sensitif, rentan untuk menangkap atau tidak memahami secara keseluruhan. Jadi mereka akan menganggap ini kenapa ya, apa saya yang salah gitu, terus kenapa kok saya nggak dicintai gitu, kenapa kok saya kayak mereka kok kayak nggak mau gitu kan. Jadi sebenarnya itu dan itu dampak dari daddy issue itu biasanya begini. Kalau misalnya ayahnya tidak hadir, kemudian adanya konflik di antara ayah dan anak, kemudian ayah yang terlalu mengontrol, terus habis itu kadang-kadang juga selalu mengkritik gitu, sering menolak atau sering mengkritik. Nah itu akan berdampak, berpengaruh untuk si anak gitu. Nah jadi kadang-kadang ada juga luapan emosional yang tidak terpenuhi gitu loh. Nah itulah yang disebut jadi bisa menimbulkan daddy issue gitu. Nah kalau nggak diatasi atau nggak cepat diatasi, atau misalnya nggak ada pendampingan profesional gitu ya, itu kedepannya bisa berdampak dalam kehidupan dia ke depan gitu. Jadi misalnya kayak takut ditinggali, terus kurang percaya diri, kemudian kayak perlu validasi lebih gitu kan, terus habis itu kayak mencari pola-pola yang familiar itu kadang-kadang kan gini, kalau selalu konflik di waktu dia kecil, dia nerima konflik, orang tua semua konflik, ayahnya nggak ada, kadang-kadang lihat ya, ada orang-orang yang kayaknya gampang deket sama orang-orang yang jauh lebih tua, yang kebapaan gitu ya, jadi kayak mencari sosok dari si ayah gitu loh. Nah kadang-kadang itu kan bukan hal yang positif, ya bisa positif bisa negatif. Nah kalau misalnya yang negatif, kalau misalnya ternyata orang ini ternyata kebetulan udah punya keluarga, misalnya suami orang segala, kan itu jadi masalah gitu kan. Nah kalau nggak diatasi dampaknya bisa ke sana gitu. Artinya ada terapi khusus nggak? Walaupun ini kan dokter bilang nggak resmi ya di medis, tapi ada terapi khusus mungkin dengan dokter apa? Nggak resmi itu maksudnya istilahnya ya. Istilahnya. Resmi. Nah, cuman kalau untuk ditanya ada terapi khusus, ada. Misalnya terapi khususnya gini, jadi itu kan otomatis perlu kerjasama dari kedua belah pihak orang tua. Jadi biasanya kan kasus-kasus begini itu terjadi pada orang tua yang bercerai ya. Nah tapi kan kalau misal orang tua bercerai itu emang hubungannya selesai, tapi kan berarti tanggung jawab mereka sebagai ayah dan ibu tidak selesai, karena kan tetap tanggung jawab mereka untuk anak-anak itu penting, karena yang harus diperhatikan malah kesehatan dari si anak-anaknya, kesehatan mental dari anak-anaknya ya. Nah jadi kalau misalnya terapinya satu ya, orang tua mesti bijaksana untuk berbagi, mau nggak mau dua-duanya harus merawat, memberikan kasih sayang pada anak ya, sehingga anak tidak perlu memilih nih. Nah terus kemudian kan lebih bijaksana kalau kedua orang tua itu ada hadir, jadi kapan anak butuh hadir, terus anak perlu berbicara, perlu ngomong, didengerin. Jadi maksudnya jangan sibuk sendiri yang nggak mendengarkan anak segala macam berbicara. Kemudian anak-anak ada masalah apa, didengerin juga ya. Kalau emang kadang-kadang susah, perlu pertolongan profesional, ya boleh, nggak usah malu, nggak usah sungkan, perlu pertolongan psikolog, psikiater, itu boleh juga ya. Nah kemudian juga support dari keluarga besar, dari teman-teman, lingkungan sekitarnya juga pengaruh gitu ya. Nah jadi lingkungannya diciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak bisa bertumbuh gitu ya. Nah selain itu juga kadang-kadang kalau untuk si pribadi si anak ini kan waktu kecil mah
dia akan susah ya, karena kan anak-anak itu tidak bisa memilih bagaimana mereka dibesarkan, ya kan nggak bisa memilih. Tapi setelah dia besar, setelah dewasa, itu kan mereka bisa memilih gitu kan. Jadi masa lalu itu emang bisa menggambarkan seseorang, gitu. Tapi masa lalu tidak menentukan seseorang itu untuk selamanya hidupnya seperti apa. Artinya dok, kenapa sih anak perempuan istilahnya lebih traumatik kepada sosok ayahnya yang di masa lalu misalnya berbuat kesalahan dibanding dengan ibunya tuh, emang kedekatan anak perempuan dan ayah itu seperti apa? Oh, itu kan dulu ada bilang katanya silang kalau anak laki-laki lebih dekatnya ke ibu, terus anak-anak perempuan dekatnya ke ayah, itu kan gitu. Cuman sebenarnya itu kan pro dan kontra dan masih penelitiannya terus berjalan gitu kan. Tapi ya ada beberapa kan emang menuliskan literatur kalau dari segi rohani segala macam kan, mereka kan menyebutkan kalau misalnya anak laki-laki adalah mirip ibu gitu misalnya ya, dan sebagai gitu. Tapi kita nggak masuk ke dalam situ. Cuman gini, sebenarnya kan itu nggak semuanya seperti itu. Emang ada sebagian yang seperti itu, tapi nggak selalu seperti itu. Banyak juga kok anak yang perempuan ternyata dekatnya ke ibu, ya kan, kemana-mana bareng ibu. Terus banyak juga anak laki-laki dekatnya ke ayah, gitu kan. Nah, kadang-kadang mungkin anak perempuan bermasalah sama ayah karena kadang-kadang kan kalau terjadi masalah konflik biasa kan ayahnya itu sibuk bekerja segala macam. Jadi kadang-kadang anak-anak itu lebih untuk berkomunikasi untuk pihak ayah itu agak lebih susah kadang-kadang. Hanya perlu waktu-waktu tertentu, ntar ayahnya pulang udah capek segala macam, belum masalah segala macam, kan laki-laki kompleks juga ya. Nah, bukan berarti perempuan enggak, perempuan kan juga ada. Jadi masing-masing itu punya peran sendiri-sendiri gitu. Tapi ya sebenarnya nggak selalu begitu, tapi ya biasanya ada yang seperti ada yang enggak gitu. Tapi dok, menarik ini dok, Marsanda kan masa lalunya dulu pernah kena bipolar gitu kan. Nah, itu bisa menurun ke anak gak sih, atau memang itu karena mungkin pengalaman pribadi dia aja, atau mungkin memang nanti sesuatu yang tidak istilahnya penyakit turunan gitu? Oke, jadi gini, setahu saya nggak tahu itu beliau dikatakan kan di berita dia mengidap gangguan seperti itu. Yeah. Tapi kita nggak bisa mendiagnosa, menghakimi, menjudge kalau kita emang nggak benar-benar emang kita yang menangani gitu ya. Karena kalau ditanya itu dari mana diagnosa itu kan nggak, kita mesti jelas itu. Kecuali emang diagnosanya dikeluarkan langsung dari psikolog atau psikiaternya gitu. Tapi itu kan harus dengan jelas rekam medis segala macam gitu ya. Dan itu biasanya kan dirahasiakan kecuali si dokter dengan persetujuan dari si pasien atau si pasien sendiri yang ngomong seperti itu gitu loh. Nah, jadi kan itu sebenarnya kan kalau kasus-kasus gitu kan kita mesti cari tahu sebenarnya penyebabnya apa. Itu bisa ditelusurin itu. Misalnya banyak dengan tadi berbicara dengan psikolog, kemudian dengan hipnoterapi, terus kita lihat di alam bawah sadar dia masalahnya apa. Nah, itu sebenarnya bisa diatasi gitu. Nah, kalau ditanya apakah itu akan menular itu, ya sampai sekarang belum ada penelitian yang menyatakan kalau bipolar itu menular. Tapi kalau lingkungan orang yang seperti itu kadang-kadang bisa berpengaruh nggak ke yang lain? Oh bisa gitu, berpengaruh bisa gitu. Tapi untuk penularannya kayak orang penular sakit virus segala macam ya enggak gitu. Nah, tapi bisa mempengaruhi nggak? Bisa. Misalnya fans bisa pengaruh nggak juga ke si public figure-nya melakukan ini, mengalami ini, terus si fansnya juga kok berasa begitu, ikut-ikutan, bisa nggak? Bisa. Karena tadi ada yang namanya parasocial relationship, itu kan kadang-kadang dia merasa ada ikatan dengan si public figure-nya, terus habis itu karena ikut merasakan gitu. Biasanya sih emang satu sisi ya, jadi kalau dari fansnya yang berasa, tapi biasanya nggak timbal balik nih, cuman mereka akan berasa merasakan ikut sedihnya, ikut stresnya, terus ikut marahnya. Makanya kadang-kadang kan netizen suka ikut public figure-nya dibully atau apa, ikut marah semua kan, naik semua. Nah itu kadang-kadang seperti itu, dan itu nanti dampaknya bisa berpengaruh gitu loh. Oke.